Selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam buat Bapak yang menonton. Perkenalkan nama saya adalah Muhammad Raja Senturi dengan NIM 11S24014 dari dari kelas EF1. Pada saat ini saya akan membahas kodingan saya tentang tiga kasus yang dimana kasus pertama adalah P5SK1 titik dot HS, kasus kedua adalah P5SK2 dot HS, kasus ketiga adalah P5SK3 dot HS. Kasus pertama adalah merupakan kasus faktorial. Nah, berikut kodingan saya. Dibuat fungsi faktorial yang menerima sebuah integer dan menghasilkan output integer. Kita tentukan basisnya terlebih dahulu. Jika dia jika faktorial 0 sama dengan 1, faktorial n sama dengan n dikali faktorial n kurang 1. Nah, perlu kita ketahui di mana dia memanggil fungsinya sendiri ini dan n yang di mana dia dikurang n dikurang 1 berarti dia memanggil dirinya sendiri. Yang di mana kasus looping bekerja pada kasus berikut. Yang di mana looping bekerja pada kasus berikut. Nah, cara membacanya adalah, misalkan kita ingin membuat faktorial dari 3, maka nanti uh, faktorial 3 sama dengan 3 dikali faktorial 3 kurang 1, yang dimana nanti faktorial 3 kurang 1 berarti faktorial 2. Nah, tetapi kan belum sampai ketemu ke basisnya. Jadi perlu definisikan lagi faktorial 2 itu apa. Faktorial 2 sama dengan 2 dikali faktorial 1. Sama, belum ditemukan. Nah, nanti dia akan faktorial 1 merupakan 1 dikali faktorial 0. Nah, di sini sudah ditemukan bahwa faktorial 0 kan sama dengan 1. Jadi, faktorial 1 sama dengan 1 dikali 1. Sehingga faktorial 2 sama dengan 2 dikali faktorial 1 yang merupakan yang dimana nanti dia bilangannya sama dengan 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Faktorial 3 sama dengan faktorial dari 3 sama dengan 3 dikali faktorial 2. 3 kali faktorial 2 yaitu faktorial 5. Nah, jadi dipanggil fungsi tersebut yang dimana nanti n dibaca inputnya sebagai integer. Beginilah format inputnya. Kita compile. Oke, aja. Terus kita panggil. Nah, misalkan kita panggilnya faktorial 3, pasti 6. Nah, jika kita bikin faktorial 4, berarti 6 dikali 4, berarti 24 harusnya. Ya, betul. Jadi begitulah dari kasus pertama. Sekarang kita lanjut ke kasus kedua. Kasus kedua merupakan kasus perpangkatan. Nah, dibuat sebuah fungsi yang bernama pangkat yang menerima dua buah integer dan menghasilkan output integer. Nah, di sini perlu kita tentukan basisnya. Setiap bilangan yang dipangkatkan dengan nol, hasil hasilnya sama dengan em, setiap bilangan yang dipangkatkan dengan nol pasti hasilnya sama dengan 1. Nah, kita berarti karena dia menerima dua buah integer, kita definisikan A itu sebagai bilangan yang ingin kita pangkatkan dan nol merupakan uh, sub uh, super super atau pangkatnya. Nah, jadi bilangan yang dipangkatkan nol sama dengan 1, terus dari situ dapat basisnya, kita mainkan loopingnya. Nah, bilangan yang dimana A dipangkat dengan N sama dengan A dikali pangkat dikali mengambil fungsi pangkat A dikali N kurang A dari pangkat A N kurang 1. Nah, misalkan kita ingin membuat bilangan hasil dari pangkat 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Nah, kita masukkan A-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 3. Nanti dibaca dengan pangkat dari 2, pangkat 2 dan pangkat 2 3 sama dengan 2 dikali pangkat 2 2 2.
Nah, dua-dua kan masih belum ketemu nih apa pangkat dua-dua ini apa sebenarnya nilainya. Jadi dipanggil lagi dirinya sampai ketemu ke basis. Nah, nanti waktu udah ketemu ke basis, nanti 2 pangkat nol sama dengan satu. Terus 2 pangkat satu nanti sama dengan 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8. Nanti hasilnya pasti 8. Nah, coba kita Pak uji. Di sini A dibaca dengan input integer, dan N juga dibaca dengan input integer. Beginilah format pemanggilan, format output yang akan dihasilkan. Coba kita compile. Ya, cek. Misalnya, kita pengen 2 pangkat 3. 2, 3. Nah, pangkat dua hasil dari pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 8. Coba kita buat 2 pangkat 10. Pasti hasilnya 1024. 2, 10. Nah, sudah terbukti bahwa codingan kita sesuai dengan output yang kita inginkan. Sekarang kita lanjut ke kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga merupakan bilangan Fibonacci, yang dimana dibuat sebuah fungsi Fibonacci yang bernama Fibonacci menerima 3 buah integer dan menghasilkan output integer. Nah, didefinisikan basisnya sebagai berikut. Uh, Fibonacci A B satu, maka dia akan mengembalikan nilai si A. Fibonacci A B dua, maka dia akan mengembalikan uh, si B. Terus Fibonacci A, B, N sama dengan Fibonacci A, B, N kurang satu tambah Fibonacci A, B, N kurang 2. Nah, perlu kita ketahui bahwa bilangan Fibonacci itu merupakan bilangan yang dimana suku berikutnya merupakan hasil penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. Nah, misalnya kita Fibonacci ini nanti dia mengembalikan si A karena dia merupakan suku pertama. Dia akan mengembalikan si B karena dia merupakan suku kedua. Misalnya, kita bikin si A suku pertama itu merupakan satu, suku kedua merupakan dua. Nah, suku pertama kan pasti satu, suku kedua pasti si dua. Nah, coba kita buat suku keempat itu berapa sih suku keempat, atau si N itu berapa sih harganya, hasil value-nya. Nah, misalkan suku pertama tadi satu, suku kedua sama dengan dua, suku ketiga kan pasti hasil jumlah dari satu tambah dua, yaitu tiga. Nah, suku keempat hasil dari jumlah suku kedua ditambah suku ketiga, berarti dua ditambah dengan tiga hasilnya pasti lima. Begitulah cara membacanya. Di sini juga berlaku looping. Yang dimana nanti karena kalau misalkan kita ngambil angka yang sangat terlalu besar, dia akan memanggil looping hingga ketemu kedua basis ini. Hingga mempertemukan kedua basis dan menjumlahkan. Nah, seperti berikut. Nah, mari kita compile. Seperti yang kita buat tadi, jika kita misalkan satu 2 maka suku pertama satu, suku kedua sama 2, maka suku keempatnya berapa? Mari kita compile. 1, 2, 4. Hasilnya tadi pasti 2 tambah 3. Ya. Lihat. Ah, sesuai yang kita inginkan. Semisalnya kalau kita ngambil kasus TC, yaitu misalkan kita ambil bilangan berikut. Suku pertamanya 11, suku keduanya 17, dan berapa
dan suku ke-40-nya yang akan dicari berapa value-nya. Nah, jadi kita tahu kalau kita coba kita panggil dan masukkan input sesuai 11, 17, 40, 17, 40. Nah, maka dia akan mengembalikan values yang sesuai dengan apa yang diharapkan. 150, 515, 150, 515, 1621, 1621. Ya. Jadi codingan yang kita kerjakan sesuai dengan output yang kita harapkan. Oke, baiklah. Itulah penjelasan dari saya tentang ketiga studi kasus tersebut. Terima kasih.